Curah hujan tinggi mengakibatkan longsor di Desa Bedeng, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Akses jalan yang sempit menyulitkan petugas gabungan untuk melakukan pencarian, sehingga petugas dan warga sekitar harus menggali tanah secara manual. Akibat longsor ini, 1 orang meninggal dunia, sementara 2 lainnya hilang. Beruntung warga berhasil menyelamatkan 1 orang yang mengalami luka. Kebetulan ibu ini tangannya nampak di belakang rumah warga sebelah ini. Langsung kami kejar dulu yang satu ini. Alhamdulillah kami tolong langsung bawa ke klinik. Saat ini korban meninggal telah dimakamkan di TPU Desa Sukopangkat. Sementara warga yang mengungsi menunggu bantuan dari pihak terkait. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Massa yang tiba di kantor DPRD sekitar jam 12 siang tidak diizinkan masuk ke halaman kantor DPRD. Massa yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai universitas di Lampung merusak barikade kawat berduri di pintu gerbang DPRD Provinsi Lampung. Meski berhasil membongkar kawat berduri, namun mahasiswa masih tertahan aparat kepolisian yang berjaga di pintu gerbang. Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Menurut warga, kenaikan BBM berdampak terhadap kenaikan harga pangan. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Dan demonstrasi kali ini merupakan kelanjutan dari aksi BEM SI pekan lalu. Mereka kembali menggelar demo lantaran tuntutan agar harga BBM diturunkan dan terpenuhi. Massa tiba di kawasan Patung Kuda sekitar pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan jas alma mater masing-masing dan juga membawa atribut seperti bendera dan juga poster hingga spanduk yang bertuliskan protes terhadap para pemerintah. Dan sementara itu, Syafa dan juga Davi, pihak kepolisian juga telah menyiapkan sejumlah pengamanan di area Patung Kuda dan di Jalan Merdeka Barat. Beberapa di antaranya meliputi separator, kawat berduri hingga water barrier, yaitu tembok raksasa. Dan tak hanya itu, ada 3 tuntutan yang disuarakan dalam aksi demonstrasi BEM SI pada hari ini. Yang pertama yaitu menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait BBM, dan kedua menuntut dan mendesak pemerintah menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan juga mengalihkan anggaran ke subsidi BBM, dan yang ketiga menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerapkan regulasi pemakaian BBM bersubsidi secara tegas. Dan sementara itu pihak Polda Metro Jaya juga telah menerjunkan sebanyak 6.124 personel untuk mengamankan aksi demo terkait penolakan kenaikan BBM pada hari ini di sejumlah titik di Jakarta hingga ke Bekasi juga. Davi dan juga Syafa. Unjuk rasa sidang sengketa lahan di depan Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Massa dan polisi terlibat bentrok, polisi melemparkan gas air mata ke arah pendemo, namun pendemo tetap melanjutkan aksinya. Bentrokan ini kembali terjadi usai massa mengetahui hasil sidang sengketa lahan Lapangan Gebira Torut dimenangkan ahli waris Haji Ali. Sementara gugatan Pemprov Sulsel ditolak PN Makale. Puluhan massa yang sebagian besar merupakan pelajar bertahan hingga malam hari. Mereka meminta rekannya yang ditangkap polisi dibebaskan. Jadi sebenarnya yang ditangkap itu adalah teman-teman mahasiswa dari SMA 2, dan dari video-video yang kami lihat di media sudah banyak tindak-tindakan dari aparat yang tidak seharusnya. Jadi kami akan menunggu adik-adik kami di sini untuk kami pulang bersama-sama, dan kemungkinan kami akan menanyakan beberapa hal ke adik-adik kami karena dari video-video yang beredar di Facebook. Polisi kemudian menangkap 40 pelajar yang terlibat bentrok dalam aksi ini. Kini penjagaan di sekitar PN Makale diperketat. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kecelakaan terjadi di Jalan Gintung Kerta, Kelari, Karawang, Kamis siang. Kecelakaan melibatkan sejumlah kendaraan, di antaranya mobil pick-up, 2 sepeda motor, dan 1 mobil dinas kepolisian.
Peristiwa diduga berawal saat mobil pick-up berusaha mendahului mobil dinas kepolisian yang sedang berpatroli. Bukannya mengerem, pengendara pick-up justru salah menginjak pedal gas hingga menabrak dua sepeda motor yang berada di belakang mobil patroli. Seorang pengendara motor dilaporkan meninggal dunia akibat kejadian ini, sementara dua lainnya mengalami luka ringan. Ya. Ada kayak katakan beruntung, mobil kolbak mau buah-buahan, terus motor meninggal satu. Itu korban masuk ke dalam mobil atau gimana? Ya, masuk ke dalam mobil. Kelindes Pak ya? Oh, kayaknya. Terus ada korban yang itu berapa orang Pak? Banyak sih, lebih dari 4 ya? Itu dari arah mana sih, Cikampek Pak, mau ke Kerawang itu motor? Arah Kerawang semua. Di Cirebon, Jawa Barat, seorang remaja bernama Said Fikriansyah disebut-sebut sebagai identitas asli Bjorka, hacker yang baru-baru ini membobol berbagai situs milik pemerintah. Bukan tanpa sebab, Said Fikriansyah dituduh sebagai Bjorka oleh akun Instagram @voltcyber_v2. Namun Said membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia bukan seorang hacker. Jadi intinya buat kalian semua yang nuduh saya tentang Bjorka itu, saya intinya bukan Bjorka. Karena saya sendiri aktivitasnya itu ngedit, bukan tentang hacker-hackeran. Dan saya nggak pernah tuh yang namanya bisa ngehack. Dah, terima kasih. Tak hanya di Cirebon, anggota Polres Madiun dan tim Cyber Mabes Polri juga mengamankan seorang pemuda yang diduga hacker. Ia diamankan ke Polsek Dagangan Kabupaten Madiun dan menjalani pemeriksaan intensif oleh tim Cyber Mabes Polri. MAH diperiksa karena diduga mengetahui informasi tentang peretasan data dan berprofesi sebagai hacker. Tentunya apa yang dilakukan nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim sus. Ya, yang di Madiun sedang didalami terkait menyangkut masalah yang bersangkutan. Ya, gitu. Semua yang masih bekerja semuanya di tim sus ini. Yang bersangkutan itu diduga peretas ya Pak ya? Belum, ya belum disimpulkan seperti itu, karena masih didalami oleh tim sus. Tim khusus bentukan pemerintah hingga kini masih mendalami keterlibatan orang-orang yang diduga mengetahui identitas dan aktivitas peretasan yang dilakukan oleh Bjorka. Tim Liputan iNews melaporkan. Itu ya. Okay. Itu sudah berapa lama Bu jualan di situ? 2 tahun. 2 tahun. Bu, selama ini Mas Agung pernah keluar kota kerja di mana atau di rumah? Selalu langsung di rumah ini aja ya? Enggak kemana-mana. Sekali masuk kerja di situ. Bu, di rumah ada perangkat komputer atau internet atau apa? Ya cuma ini punya HP. Makan sehari-hari aja repot. Hanya ya cepat pulang, urusannya cepat selesai, kelar. Bisa ngumpul keluarga. Rumah orang tua MAH di Desa Banjar Karibuan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sore ini relatif sepi. Jika siang tadi keluarga MAH masih bersedia menemui awak media, namun sore ini tadi upaya kami untuk menemui dan berdialog sudah nampaknya tidak berkenan lagi untuk berdialog lebih banyak. Mungkin keluarga kaget atas apa yang terjadi tadi malam, yaitu pasca diamankannya MAH oleh tim sus Mabes Polri sekitar pukul 18.30. Keluarga sendiri mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi dasar dari tim sus Mabes Polri mengamankan MAH. Informasi dari orang tua MAH, Prihatin dan Jumanto, ada 4 anggota kepolisian dari Mabes Polri yang datang ke rumah mereka, kemudian menginformasikan bahwa anak mereka MAH akan dimintai keterangan di Polsek Dagangan. Ternyata hingga hari ini MAH belum dipulangkan. Keluarga MAH sendiri mengetahui jika anak mereka menjadi terduga bagian dari hacker Bjorka dari sejumlah awak media yang tadi siang mengkonfirmasi ke rumah mereka di Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur. Davi.
Ya, Arif, di mata warga dan keluarga, bagaimana profil pemuda yang ditangkap karena diduga sebagai biorka ini? Ya, Safa. Seperti yang kami sampaikan tadi, orang tua, hasil dialog kami dengan orang tua dan warga sekitar, MAH ini terkenal sebagai pemuda yang pendiam dan baik hati. Kesehariannya adalah bekerja di tempat penjualan minuman es di Jalan Raya Desa Kunci, Kecamatan Dagangan. Tempat penjualan es itu bukan milik MAH, tetapi dia bekerja di milik penjualan es milik orang lain. Sehari-hari seperti dituturkan orang tuanya tidak pernah merokok dan berusaha jika ada masalah tidak pernah menyampaikan ke orang tua karena khawatir akan menjadi beban pikiran orang tua. Namun sejauh ini orang tua MAH, Prihatin maupun Jumanto tetap meyakini bahwa MAH tidak terlibat dengan kegiatan hacker biorka. Hal itu berdasar bahwa minimnya peralatan yang dimiliki oleh anak mereka MAH yang berada di kamar. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim bahwa BIN dan Polri sudah mengidentifikasi sosok peretas yang mengatasnamakan dirinya biorka. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah pemerintah membentuk tim khusus untuk menghadapi serangan biorka yang membocorkan dokumen milik pemerintah hingga data pribadi pejabat negara. Upaya perburuan biorka oleh pemerintah Indonesia mendapat respon dari sang hacker. Dengan menyertakan tangkapan layar judul sebuah media nasional, biorka menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengantongi identitasnya. Klaim pemerintah disebutnya sebagai omong kosong. Lebih lanjut dalam unggahannya di situs Bridge, biorka juga mengolok-olok penangkapan pemuda di Madiun yang diduga dirinya. Dalam unggahan lainnya, biorka mengaku mendapat informasi tentang status Johnny G. Plate yang akan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Biorka mengklaim informasi itu ia peroleh dari teman yang bekerja di istana.
Di akhir unggahannya, Bjorka berkomentar soal Jokowi yang membentuk tim khusus untuk memburunya. Bjorka mengatakan semoga beruntung dan mempersilahkan pemerintah untuk menghubunginya jika butuh bantuan menyelesaikan masalah ini. Sebelumnya dalam konferensi persnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim data yang dibocorkan Bjorka bukan data rahasia. Mahfud bahkan menyebut Bjorka tidak sungguhan punya keahlian meretas data. Ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh. Untuk itu Mahfud meminta masyarakat tetap tenang menghadapi isu kebocoran data oleh peretas Bjorka. Menko Polhukam juga menyatakan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menangkal serangan siber, di antaranya membentuk Satgas dan mendorong pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Anggota DPR RI, Effendi Simbolon, diagendakan pemanggilan Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan dan ormas hari ini. Berdasarkan agendanya, MKD terlebih dahulu menjatuhkan pemanggilan terhadap 3 pelapor Effendi Simbolon. Meski telah meminta maaf, anggota Komisi 1 fraksi PDI Perjuangan ini tetap dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan guna mengklarifikasi pernyataannya yang menyamakan prajurit TNI dengan gerombolan. Perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik DPR RI terhadap yang terhormat Dr. Effendi Muarasaki Simbolon, MI Pol A163-FPDIP dengan nomor register 90 PPMKD 9/2022 dan seterusnya tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Effendi sendiri yang memenuhi panggilan MKD DPR menyatakan dirinya tidak bermaksud menyamakan kedudukan TNI dengan gerombolan. Membahas kami banyak sekali di temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Pernyataan Effendi Simbolon ini sebelumnya disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi 1 dengan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa yang menyebut TNI seperti gerombolan dan ormas pada 5 September 2022. Effendi juga turut menyorot Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang tidak hadir dalam rapat dan menyampaikan adanya isu disharmoni di tubuh TNI. Tim iNews melaporkan. Inilah yang kemudian mengakibatkan mereka mendengar berita seperti kemarin. Wajar-wajar saja kalau seorang prajurit menyampaikan ungkapan penyesalan, keprihatinan. Dan ini juga saya sampaikan bahwa TNI Angkatan Darat sekarang solid. Nah, pada umumnya TNI tidak ada hal-hal yang memprihatinkan, tidak ada. Ya, saya baru pulang dari Pekanbaru. Ya, ada isu kalau saya dengan Panglima TNI ada perbedaan pendapat dan sebagainya, itu biasa. Ya, zaman Pak Hadi dengan Pak Andika, zaman Pak Hadi dengan Pak Gatot, Pak Mulyono dengan Pak Gatot, itu biasa. Tetapi pada umumnya saya kemarin melaksanakan tugas-tugas itu juga perintah-perintah dari Panglima TNI. Tentunya saya sampaikan tadi bahwa permintaan maaf Pak Effendi, Dekan Lapang Dada TNI Angkatan Darat menerimanya, dan saya sampaikan kepada seluruh jajaran agar menghentikan untuk kegiatan-kegiatan menyampaikan secara perorangan dan sebagainya. Sudah cukup. Beliau sudah minta maaf. Ya, kita harus lebih dewasa. Kita harus lebih legowo. Ya, kita sudah terbiasa menghadapi tantangan-tantangan yang sulit sekalipun nyawa. Kalau hanya berita-berita seperti itu,
kecil bagi kami. Inilah rekaman kamera pengawas detik-detik seorang bocah menjadi korban pelecehan di Ciputat, Tangerang Selatan. Korban dilecehkan oleh seorang pengendara motor yang juga terekam dalam kamera pengawas tersebut. Saat di persimpangan jalan yang sepi, pelaku melancarkan aksinya terhadap korban. Tak hanya dilecehkan, korban juga dianiaya oleh pelaku yang membuat tubuhnya mengalami luka. Akibat peristiwa ini, korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Ketika masuk kawasan komplek, nah di situ ketemulah si pelaku di persimpangan jalan di ganggang komplek tersebut. Ya entah tahu kenapa gitu kan sampai seperti kejadian seperti itu. Orang tua korban telah melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Sementara polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Napoleon terbukti bersalah atas perbuatannya melumuri MKC dengan tinja saat berada di rutan Barreskrim Polri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan terhadap terdakwa mantan Kadif Hubinter Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte atas kasus penganiayaan terhadap terpidana MKC. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman 5 bulan 15 hari penjara terhadap Napoleon Bonaparte. Napoleon terbukti bersalah atas perbuatannya melumuri MKC dengan tinja saat berada di rutan Barreskrim Polri beberapa waktu yang lalu. Vonis yang diberikan ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut Napoleon dengan 1 tahun penjara. Komisi Kode Etik Banding Polri segera menggelar sidang memori banding mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo. Verdi Sambo yang sebelumnya mengajukan banding terkait hasil putusan sidang Kode Etik Polri yang menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan telah disahkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan saat ini pihaknya baru menerima memori banding Verdi Sambo dari sejumlah perwira yang mengajukan banding atas pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam sidang tersebut, Komisi Banding Polri yang nantinya akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 akan memutuskan apakah permintaan banding Verdi Sambo ditolak ataupun diterima. Ya, untuk informasi yang didapat dari Pak Ketua Tim Sus Pak Irwasum bahwa untuk komisi banding saat ini sudah disahkan oleh Bapak Kapolri dan direncanakan oleh Tim Sus ya untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait
pernyataan banding yang disampaikan oleh Irjen FS. Sebelumnya, Ferdi Sambo terbukti bersalah dari hasil sidang kode etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus lalu. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan beberapa sanksi terhadap Ferdi Sambo, diantaranya sanksi etik perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi penempatan khusus di Rutan Makobrimob Polri, serta sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PDDH. Dari Jakarta, Nadia Valery, Yulisa Febiola, iNews melaporkan. Keterangan salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Bribka Riki Rizal, mulai berputar arah. Mantan ajudan Ferdi Sambo ini mengaku tidak mencurigai adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Menurut Bribka Riki, saat di Magelang, ia hanya melihat Kuat Ma'ruf sempat menghardik Brigadir Joshua dan melarang Joshua naik ke lantai 2. Kemudian Brigadir Joshua berbicara empat mata bersama Putri di kamar secara tertutup. Namun tak ada pengakuan mengenai pelecehan atau kekerasan seksual. Ya misalnya cerita apa ya, cerita di Magelang, kejadian apa yang di Magelang yang dia ketahui. Nah, dia kalau dipertanyakan masalah pelecehan, dia tidak melihat dan tidak mengetahui, tidak ada orang yang menyampaikan. Baik oleh Kuat, khususnya Joshua mau naik melihat ibu, sementara ibu dalam kondisi menangis di atas menurut Susi, dan si Joshua ditegur, kenapa kok turun naik? Terus menghindar. Jadi kan menimbulkan kecurigaan oleh apa pertengkaran apa antara Joshua dengan ibu, atau dibalik itu kita nggak tahu. Sebelumnya, Barada Eliezer sudah resmi menjadi justice kolaborator dan mengaku memberikan keterangan jujur untuk membantu polisi mengungkap kasus ini. Namun hingga kini Komnas HAM dan Komnas Perempuan masih meyakini adanya dugaan kekerasan seksual yang menimpa Putri Chandrawati. Hal ini berdasarkan keterangan Putri, sejumlah saksi dan psikolog. Komnas HAM dan Komnas Perempuan meminta tim Sus Polri mengusut dugaan kekerasan seksual yang disebut-sebut menjadi motif pembunuhan Brigadir Joshua. Sementara itu, sejak pertengahan Agustus lalu, tim Sus Polri menekankan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua. Polisi menghentikan pengusutan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan Putri Chandrawati. Tim Liputan iNews melaporkan. Oh ini orangnya. Tidak. Dari rekaman CCTV yang beredar di media sosial, Prada IT, anggota POM 2 Sriwijaya TNI Angkatan Darat, sedang membantu pengaturan lalu lintas dan membantu anak sekolah untuk menyeberang jalan di depan Makam Pahlawan Jalan Jenderal Sudirman. Tiba-tiba satu orang pengendara motor berhenti di depan Prada IT dan memukul. Akibat kejadian tersebut, oknum polisi anggota Polda Sumatera Selatan berpangkat Bribka berinisial S ditangkap untuk dimintai keterangan. Kita sayangkan atas kejadian tersebut. Jadi kita juga dari pihak kepolisian mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang kedua, terkait hal tersebut, kita dari Polda akan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan adanya unsur pidana yang kita proses sesuai aturan yang berlaku, baik itu disiplin maupun pidana umumnya. Untuk motif sendiri Pak Kabit? Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Krim Polda Sumsel dan oleh Propam Polda Sumsel. Bribka S kini masih menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Demo kenaikan BBM berujung rusuh. Nah, ini Jul itu. Oknum polisi pukul anggota POM TNI.
Bayi di Muba diberi nama Ferdi Sambo. Halo pemirsa, selamat pagi. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel akhir pekan. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini dan masih banyak informasi penting lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel akhir pekan. Pemirsa, demonstrasi tolak kenaikan BBM di Palembang berujung rusuh. Terjadi aksi lempar-lemparan botol dan bakar ban oleh pengunjuk rasa yang mengakibatkan pihak kepolisian membubarkan secara paksa aksi demonstran yang digelar di Simpang 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Aksi demonstrasi tolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM oleh Gabungan Mahasiswa se-Sumatera Selatan dan Gabungan Organisasi Buruh digelar di Simpang 5 DPRD Sumsel. Terjadi aksi lempar botol dan aksi bakar oleh peserta demonstrasi yang berujung unjuk rasa rusuh dan dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian. Polisi mengambil tindakan dengan menyemprotkan water cannon ke kerumunan massa untuk memadamkan api yang membakar ban oleh peserta demonstrasi. Polisi berhasil menekan mundur massa dengan menurunkan personil lengkap. Ribuan mahasiswa dan organisasi massa mundur keluar jalur Jalan POM 9 lingkar gedung DPRD Sumsel. Aksi massa dan organisasi massa juga dilatar belakangi kekecewaan terhadap pimpinan DPRD Sumsel yang meninggalkan kerumunan massa dan tidak memberikan rekomendasi untuk membuka kawat berduri yang membatasi massa yang ingin masuk ke dalam gedung DPRD Sumsel. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Demo mahasiswa dan buruh penolakan kenaikan harga BBM di Kota Palembang Kamis petang berakhir ricuh. Pendemo bentrok dengan petugas hingga mahasiswa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Kericuan antara pendemo dengan petugas pecah pasca dipicu mediasi dibatasi pagar kawat berduri. Mahasiswa massa pendemo memaksa akan membuka pagar dan membuat petugas menyemprotkan air dan menembakkan gas air mata ke arah massa pendemo. Akibatnya beberapa mahasiswa digotong dimasukkan ke mobil ambulans dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selain itu juga beberapa orang pendemo baik mahasiswa dan buruh diamankan petugas karena dinilai sebagai provokator. Kericuhan terjadi karena tidak ada kesepakatan karena ingin meminta petugas untuk membuka pagar berduri. Yang walaupun ada sedikit ya, tapi tidak ada masalah. Mudah-mudahan kepentingan yang ini jangan terprovokasi, terprovokator. Nah itu loh, jadi hati-hati. Kadang-kadang itu ada penyusup, ada yang memang menjadikan ini ajang gitu kan ya. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi demo Aliansi Keadilan Sumatera Selatan di Kejati Sumsel diwarnai kericuhan. Masa aksi menerobos pagar Kejaksaan Tinggi Sumsel hingga sempat terjadi saling dorong dengan petugas. Aliansi Keadilan Sumatera Selatan terdiri dari masyarakat Persatuan Batak Bersatu Sumatera Selatan menggelar aksi demo memberi dukungan Kejaksaan Agung dalam penegakan keadilan dalam kasus Brigadir Joshua Huta Barat di Kejati Sumsel Rabu siang. Aksi demo sempat terjadi kericuhan lantaran masa aksi dilarang masuk ke halaman gedung Kejati Sumsel. Tak terima dilarang masuk, masa memaksa menerobos petugas dan mendorong pagar Kejati Sumsel. Kericuhan mereda setelah perwakilannya diterima untuk menyampaikan aspirasinya oleh pihak Kejati Sumsel.
Desmond selaku koordinator aksi demo menyatakan aksi mereka merupakan aksi damai memberikan dukungan terhadap Kejagung agar menangani kasus Brigadir Joshua secara transparan, berkeadilan sesuai unsur temuan perkara dan menahan tersangka Putri Chandrawati yang saat berkas perkaranya lengkap atau P21. Agar perkara ini harapan dan dukungan kami bisa dijalankan secara objektif, transparansi, berintegritas, dan akuntabel. Yang harapan kita apabila nanti dalam proses persidangan ternyata ditemukan dugaan kuat unsur tindak pidana 340, kami mohonkan kepada Jaksa Agung dan kami mendukung tolong dituntut perkara tersebut dengan tuntutan yang maksimal. Sebagaimana pasal yang mereka hari ini adalah memberikan dukungan baik moral maupun secara yuridis normatif agar kami dapat bekerja secara profesional, berintegritas dan menjalankan aturan hukum sebagaimana mestinya. Karena dalam proses hukum itu ada istilah equality before the law. Jadi siapa saja itu di muka hukum sama. Usai menyampaikan tuntutannya, demonstran membubarkan diri. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Rumah milik warga Jalan Aibtu Awahab ludes terbakar. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di
Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebound hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, satu unit rumah di Jalan Aibtu Awahap, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Satu unit rumah semi permanen milik korban Farida di Jalan Aibtu Wahab, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, ludes terbakar. Warga sekitar yang panik melihat kobaran api yang besar dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Proses pemadaman yang dilakukan warga terkendala asap dan bara api yang berterbangan mengenai mata warga karena tiupan angin yang cukup kencang. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun didugaan kuat api berasal dari arus pendek listrik. Rumah belakang. Itu api sudah besar. Sempat ada ledakan tak, Bu? Sempat bunyi ledakan tak? Tiba-tiba api besar. Rumah siapa itu, Bu? Awal api. Nah, itu dia kemana, Bu, pemilik rumahnya? Usai api dipadamkan, polisi memeriksa keterangan saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial kejadian pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi terhadap anggota TNI di depan Taman Makam Pahlawan, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Kejadian itu terekam kamera CCTV, akibatnya oknum polisi berpangkat Bribka tersebut dilaporkan dan kini menjalani pemeriksaan Dit Propam Polda Sumsel. Itu kan? Berdua kan? Jul bukan, Jul. Iya, Jul itu. Iya, Jul tahu berarti. Dari rekaman CCTV yang viral di media sosial, Prada IT anggota POM 2 Sriwijaya TNI AD sedang membantu pengaturan lalu lintas Selasa pagi. Prada ini tersebut membantu anak sekolah untuk menyeberang jalan, tepatnya depan Makam Pahlawan, Jalan Jenderal Sudirman, tak jauh dari Mapolda Sumatera Selatan. Terlihat juga aktivitas lalu lintas yang padat. Pengaturan lalin juga dilakukan oleh anggota Satlantas. Usai membantu anak sekolah menyeberang jalan, satu orang pengendara motor memakai seragam olahraga polisi berhenti di depan Prada IT. Tiba-tiba pria mengenakan seragam olahraga polisi langsung memukul Prada IT. Kejadian tersebut langsung dilerai pengendara lain serta anggota lalu lintas di lokasi kejadian. Akibat perbuatan tersebut, Prada IT melapor ke Bitpropam Polda Sumatera Selatan. Diketahui pria berseragam olahraga polisi itu merupakan oknum polisi Polda Sumatera Selatan. Ya, Pak Kabit, terkait berita viral ini seperti apa anggota kita, Pak Kabit? Yang pertama ya, kita sayangkan atas kejadian tersebut. Jadi kita juga dari pihak kepolisian mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang kedua, terkait hal tersebut, kita dari Polda akan melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan adanya unsur pidana, ya kita proses sesuai aturan yang berlaku. Baik itu disiplin maupun pidana umumnya. Untuk motif sendiri, Pak Kabit?
Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Krim Polda Sumsel dan oleh Propam Polda Sumsel. Kalau boleh tahu dinas anggota di mana nih Pak? Yang bersangkutan sementara ini berdinas di Bitdokes Polda Sumsel. Bribka S kini masih menjalani pemeriksaan Bitpropam Polda Sumatera Selatan. Yang bersangkutan juga dilakukan pemeriksaan di Treskrimum Polda Sumsel terkait pidana umum. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Prajurit anggota TNI dari berbagai daerah mengecam ucapan Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan ormas. Salah satunya prajurit TNI berpangkat Kopral Kepala di Kodim 0418 Palembang yang satu kakinya diamputasi akibat tugas negara. Perlu kita, kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran. Pasca ucapan Effendi Simbolon dalam rapat Komisi 1 DPR RI bahwa TNI seperti gerombolan ormas memicu kecaman dari para prajurit dari berbagai daerah. Salah satunya anggota Kodim 0418 Palembang Kopral Kepala Edi Kusuma yang sudah berdinas di TNI selama 29 tahun dari operasi hingga kini di Kodim Palembang. Kopral ini sangat geram dan tidak setuju apa yang sudah diucapkan Effendi Simbolon di forum yang sangat terhormat. Dia mengatakan Effendi Simbolon jangan meremehkan TNI. Dia mengatakan, lihat contoh kakinya, jika tidak bisa memberikan ke negara ini, lebih baik cukup diam. Namamu sebenarnya bukan Effendi Simbolon, tapi Effendi Simbolon. Kau jangan memperkecil bapak-bapak kami yang ada di sana. Kasat sama Panglima TNI. Ingat, ini contohnya. Lakukan untuk negara ini. Kalau kau tidak bisa untuk memberikan apa yang kau berikan sama negara ini, kau cukup diam. Ingat, Effendi Simbolon, selagi kamu bernapas, di situ kami mencari kalau kau main-main dengan TNI. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Bayi di Muba diberi nama Perdi Sambo. Jangan kemana-mana, informasinya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman.
Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, masakan Jepang ramen hadir pertama kali di Palembang Icon Mall, Jalan Pom 9, Kota Palembang. Menariknya, makanan Jepang ini dibanderol hanya Rp10.000. Tak heran jika ramen laris manis diburu pembeli. Berikut liputannya untuk Anda. Restoran Ramenia menyajikan masakan Jepang ini pertama kali hadir di Kota Palembang. Dengan bernuansa ala Jepang, restoran Ramenia menyajikan bermacam-macam menu masakan Jepang. Meski berada di dalam mall, makanan dari negeri matahari terbit tersebut dapat dinikmati tanpa membuat kantong jebol. Ya, ramen ini hanya dijual Rp10.000 hingga Rp50.000 saja. Dalam penyajiannya, karyawan restoran ramen menggunakan pakaian ala Jepang hingga suasana bernuansa Jepang membuat pengunjung betah sambil menikmati menu makanan yang disajikan. Pengunjung mengaku sangat menyukai masakan Jepang, apalagi harganya sangat terjangkau. Sebenarnya udah pernah cobain ini waktu itu di Lampung, jadi makanya datang hari pertama karena udah tahu ini enak, terus murah juga. Enak ya. Selain di Palembang, Resto Ramenia telah memiliki 51 cabang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bayi di Musi Banyuasin yang lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Musi Banyuasin diberi nama Perdi Sambo oleh pasangan orang tuanya Mariana dan Sutrisno. Orang tua sang bayi mengaku mengagumi sosok Perdi Sambo yang ganteng dan berwibawa. Ketenaran mantan Kadip Propam Mabes Polri Irjen Perdi Sambo yang menjadi tersangka pembunuhan berencana rupanya menjadi inspirasi bagi pasangan Mariana dan Sutrisno. Keduanya memberikan nama bagi anak mereka yang baru lahir, Perdi Sambo. Warga Desa Setiajaya, Kecamatan Jerak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin berharap bayinya Perdi Sambo ke depan bisa juga menjadi seorang jenderal kepolisian. Sang ibu bayi mengaku mengagumi sosok Perdi Sambo yang ganteng, tegas, dan berwibawa. Perdi Sambo lahir 7 September 2022 kemarin. Perdi Sambo merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara.
Ia mengakui pemberian nama tersebut sudah disetujui oleh keluarga meski nama Ferdy Sambo sudah memberikan citra buruk bagi institusi Polri. Namun ia yakin suatu saat sang anak dapat menjadi seorang jenderal namun tidak berkasus seperti Irjen FS. Kalau dia jenderal kan, kalau keinginan tubuh kan lagi isu-isu pacak jadi jenderal boleh. Itu berapa lama nyiapkan nama itu? Kate cuman sekedar ini baik, spontan baik. Siapa yang duluan, kakak atau Ayu yang duluan? Bapak. Bayi mungil ini berjenis kelamin laki-laki, memiliki berat badan 3.200 gram dan panjang 48 cm. Dilahirkan ibunya secara normal di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, Musi Banyuasin. Baik terkait kehamilan bayi Ferdy Sambo ini, alhamdulillah si ibu melahirkan dengan normal. Persediaan normal dengan berat badan 3,2 dengan panjang bayi itu 48 cm. Bayi normal. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.